Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita muda bernama Ratih. Ia tinggal di rumah panggung sederhana di pinggiran desa, dekat dengan sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk sekitar. Sejak kecil, Ratih selalu merasa bahwa sungai ini bukan sekadar tempat biasa, ada sesuatu yang magis di dalamnya. Pagi itu, matahari baru saja merayap di ufuk timur saat Ratih berjalan menuju sungai dengan sekeranjang pakaian kotor di tangannya. Udara pagi masih sejuk, dan suara burung berkicau menciptakan melodi alami yang menenangkan. Ratih menyukai saat-saat seperti ini, di mana ia bisa menikmati kedamaian sebelum desa mulai sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Ketika tiba di tepi sungai, Ratih meletakkan keranjang pakaiannya dan mulai mencuci. Tangannya lincah menggosok kain dengan sabun dan membilasnya di air yang jernih. Namun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara lirih, seperti erangan, yang bercampur dengan gemericik air sungai. Ratih menghentikan pekerjaannya dan menajamkan pendengaran. Ia melangkah perlahan ke arah sumber suara. Di balik semak-semak yang tumbuh di tepi sungai, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, seekor buaya besar dengan sisik putih keperakan. Binatang itu terbaring diam di tanah, tubuhnya dipenuhi luka, dan dari salah satu sisiknya mengalir darah segar yang menodai pasir di sekitarnya. Ratih tertegun, jantungnya berdegup kencang. Selama ini, ia pernah mendengar cerita dari orang-orang tua di desa tentang legenda buaya putih, makhluk mitologis yang diyakini sebagai penjaga sungai. Namun, tak seorang pun pernah melihatnya secara langsung. Dan kini, di hadapannya, ada seekor buaya putih sungguhan yang sedang terluka. Rasa takutnya bercampur dengan rasa iba. Perlahan, ia mendekati makhluk itu, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Buaya itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Ratih dengan mata kuning kemasan yang tajam. Ada sesuatu di balik tatapan itu, bukan ancaman, melainkan permohonan. Seolah buaya itu tahu bahwa Ratih tidak akan menyakitinya. Tanpa berpikir panjang, Ratih melepas selendangnya dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka di tubuh buaya itu dan membalutnya. Tangannya gemetar saat menyentuh sisik keras makhluk itu. Tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Buaya itu tidak bergerak, hanya menghela napas panjang. Setelah selesai, Ratih mundur perlahan. "Aku tidak tahu apakah kau bisa mengerti ucapanku," katanya pelan. "Tapi aku hanya ingin membantumu. Aku harap kau segera sembuh." Buaya itu menatapnya beberapa saat sebelum perlahan menutup matanya, seakan-akan mempercayakan dirinya kepada Ratih. Dengan perasaan campur aduk, Ratih kembali ke sungai, menyelesaikan pekerjaannya, lalu beranjak pulang. Namun, pikirannya terus dipenuhi bayangan buaya putih yang terluka itu. Malamnya, Ratih hampir tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya apakah buaya itu akan selamat atau tidak. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Ratih kembali ke sungai dengan hati berdebar. Ia ingin memastikan apakah buaya putih itu masih ada di sana. Setibanya di tempat kemarin, ia mendapati buaya itu masih terbaring di sana. Tetapi kali ini terlihat lebih segar, luka-lukanya masih ada, tetapi darahnya sudah berhenti mengalir. Ratih duduk di dekatnya, mengamati makhluk itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia tidak pernah melihat buaya sedekat ini sebelumnya. Sisiknya yang putih berkilauan ketika tertimpa cahaya matahari, dan meskipun tubuhnya besar dan kuat, ada sesuatu yang lembut di sorot matanya. Tanpa sadar, Ratih tersenyum. "Aku akan memberimu nama," katanya pelan. "Bagaimana kalau Rimba?" Buaya itu tidak bereaksi, tetapi Ratih merasa nama itu cocok untuknya. Sejak hari itu, ia mulai sering mengunjungi Rimba. Setiap pagi, ia membawa ikan segar dan meletakkannya di dekat buaya itu. Awalnya, Rimba hanya menatapnya tanpa banyak bergerak, tetapi lama-kelamaan ia mulai makan makanan yang diberikan Ratih. Hari-hari berlalu, dan luka di tubuh Rimba semakin membaik. Yang mengejutkan, meskipun sudah sehat, ia tidak pernah pergi jauh. Setiap kali Ratih datang ke sungai, ia akan menemukannya di tempat yang sama. Seolah buaya itu memilih untuk tetap berada di sana, menunggunya. Namun, hubungan aneh ini tidak luput dari perhatian penduduk desa. Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa Ratih sering berbicara sendiri di tepi sungai.
ada desas-desus yang menyebar tentang bagaimana ia mungkin telah dikutuk atau bahkan kerasukan makhluk halus. Suatu hari, seorang pria tua, Pak Lebay, datang menghampiri Ratih saat ia sedang duduk di tepi sungai. "Ratih, aku mendengar cerita dari orang-orang desa. Mereka bilang kau sering berbicara sendiri di sini. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Ratih ragu sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak berbicara sendiri, Pak Lebay. Aku hanya berbicara dengan seekor buaya." Mata Pak Lebay melebar. "Buaya?" Ratih mengangguk, lalu menunjuk ke arah sungai. Di kejauhan, Rimba sedang berenang dengan tenang, hanya kepalanya yang terlihat di atas permukaan air. Pak Lebay terdiam lama. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Kau tahu legenda buaya putih, bukan?" Ratih mengangguk. "Aku pernah mendengar cerita itu, tapi aku tidak tahu apakah Rimba, maksudku, buaya itu, benar-benar bagian dari legenda itu atau tidak." Pak Lebay menatap buaya itu dengan penuh arti. "Hati-hati, Ratih, makhluk seperti itu tidak muncul tanpa alasan. Jika ia ada di sini, mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di desa kita." Ratih tidak tahu bagaimana harus menanggapi peringatan itu. Ia hanya tahu bahwa, di matanya, Rimba bukanlah ancaman, ia adalah sahabat. Semakin hari, hubungan antara Ratih dan Rimba semakin kuat. Setiap kali Ratih datang ke sungai, Rimba akan mendekatinya, bahkan kadang-kadang muncul dari air dan berbaring di tepi sungai untuk menemaninya. Namun, tidak semua orang di desa bisa menerima keberadaan makhluk itu. Beberapa orang mulai khawatir bahwa buaya itu suatu hari akan menyerang mereka. Mereka mendesak kepala desa untuk melakukan sesuatu. "Buaya tetaplah buaya," kata seorang pria bernama Gondo saat rapat desa. "Cepat atau lambat, naluri liarnya akan muncul. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di sini." Ratih yang juga hadir dalam rapat itu mencoba membela Rimba. "Dia tidak berbahaya. Aku sudah mengenalnya selama berminggu-minggu, dan dia tidak pernah menyerang siapapun." Namun, banyak orang tetap tidak percaya. Mereka memutuskan bahwa sesuatu harus dilakukan. Di tengah kekhawatiran itu, Ratih merasa ada yang tidak beres. Mengapa Rimba muncul di desa ini? Dan mengapa ia tidak mau pergi? Apakah benar, seperti kata Pak Lebay, ada sesuatu yang akan terjadi? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, sementara hubungan antara dirinya dan Rimba semakin diuji. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung berat di langit, menyembunyikan cahaya bulan yang biasanya menerangi desa kecil tempat Ratih tinggal. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersahut-sahutan di kejauhan. Ratih duduk di depan rumah panggungnya, menatap sungai yang berkilauan di bawah cahaya samar dari lampu minyak. Pikirannya dipenuhi oleh buaya putih yang telah menjadi sahabatnya. Sejak pertemuan pertama mereka, Ratih merasakan ada sesuatu yang istimewa tentang Rimba. Ia bukan sekadar hewan liar, ada kecerdasan dan kesadaran dalam tatapannya, sesuatu yang lebih dari sekadar naluri binatang. Tiba-tiba, suara gemercik air terdengar dari arah sungai. Ratih menajamkan pendengarannya. Ia mengenali suara itu, Rimba. Seperti sudah menjadi kebiasaannya, buaya putih itu sering muncul malam-malam di sekitar rumahnya, seolah memastikan bahwa Ratih baik-baik saja. Namun kali ini berbeda. Rimba tidak hanya muncul dan berdiam di tepi sungai. Ia berenang perlahan ke arah hutan di seberang sungai. Kemudian berhenti dan menoleh ke arah Ratih. Mata kuning keemasannya bersinar dalam kegelapan, seolah mengisyaratkan sesuatu. Ratih ragu. Ia tahu bahwa hutan itu dianggap terlarang oleh penduduk desa. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, terutama di malam hari. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang hilang setelah memasuki hutan tersebut, dan sebagian penduduk percaya bahwa roh-roh kuno masih berkeliaran di sana. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Rimba yang membuat Ratih tidak bisa mengabaikannya. Seolah-olah buaya itu sedang memanggilnya, mengundangnya untuk mengikuti jejaknya. Setelah menimbang beberapa saat, Ratih akhirnya mengambil obor kecil dari dalam rumahnya, menyalakannya, lalu berjalan menuju sungai. Airnya terasa dingin menyentuh kakinya ketika ia melangkah masuk, mengikuti Rimba yang terus berenang perlahan ke arah hutan. Begitu mencapai tepi hutan,
Ratih merasa udara di sekitarnya berubah. Ada semacam aura yang sulit dijelaskan, dingin. Tetapi bukan karena suhu, melainkan karena perasaan yang menyelubungi tempat itu. Suara burung hutan dan binatang malam terdengar di kejauhan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun, Ratih tidak mundur. Ia melangkah masuk ke dalam hutan, mengikuti rimba yang berjalan lebih dulu di depannya. Semakin dalam mereka masuk, semakin Ratih menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Hutan ini tidak seperti hutan biasa. Pohon-pohonnya tinggi menjulang dengan akar-akar yang melingkar seperti ular raksasa. Tanahnya ditumbuhi lumut yang memancarkan cahaya hijau samar. Ratih merasa seolah-olah ia baru saja melangkah ke dunia lain, dunia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah danau yang luas, tersembunyi di tengah hutan. Airnya berwarna kebiruan dan berkilauan seperti permata di bawah cahaya obornya. Ratih tertegun melihat keindahannya. Rimba berhenti di tepi danau dan menatap Ratih. Perlahan, ia masuk ke dalam air dan berenang ke tengah. Ratih memperhatikannya dengan penuh rasa penasaran. Apa yang sebenarnya ada di tempat ini? Mengapa Rimba membawanya ke sini? Saat Ratih masih diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan itu, tiba-tiba permukaan air beriak, dan cahaya biru yang lebih terang muncul dari dasar danau. Ratih terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah danau ini menyimpan sesuatu yang luar biasa, sebuah rahasia yang belum pernah diketahui oleh siapapun di desa. Rimba berhenti di tengah danau, lalu menatap Ratih sekali lagi sebelum perlahan tenggelam ke dalam air yang bercahaya itu. Ratih ingin melangkah maju, ingin tahu lebih banyak, tetapi ketakutan menahannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia masuk ke dalam danau itu. Dengan penuh kebingungan dan rasa penasaran, ia memutuskan untuk kembali ke desa keesokan paginya dan mencari jawaban. Setibanya di desa, Ratih langsung pergi menemui Pak Lebay, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita-cerita lama. Ia berharap bahwa lelaki tua itu dapat memberinya jawaban tentang danau yang baru saja ia temukan. Pak Lebay menyambutnya dengan raut wajah penuh kebingungan ketika mendengar kisah Ratih. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Jadi, kau telah menemukan danau biru." Ratih menatapnya dengan penuh harap. "Pak Lebay, apa sebenarnya tempat itu?" Orang tua itu menatap api di perapian rumahnya, seolah-olah sedang mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur dalam ingatannya. Dulu, sebelum desa ini ada, tanah ini adalah wilayah kerajaan air. Air adalah sumber kehidupan, dan di tengahnya ada para penjaga yang disebut makhluk cahaya. Salah satu penjaga mereka adalah sang buaya putih. Ratih membeku di tempatnya. Pak Lebay melanjutkan, buaya putih bukanlah makhluk biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, ketika manusia menjadi serakah, mereka mulai merusak sungai dan hutan. Mereka mengambil lebih dari yang mereka butuhkan, dan akibatnya, para penjaga menghilang. Danau biru pun tertutup oleh hutan, menyembunyikan rahasianya dari dunia luar. Ratih mencerna setiap kata yang diucapkan Pak Lebay. Jadi, Rimba, bisa jadi dia adalah salah satu penjaga itu. Pak Lebay mengangguk pelan. Jika benar buaya putih itu muncul kembali, maka itu berarti sesuatu akan terjadi. Entah itu pertanda baik atau buruk, aku tidak tahu. Tapi kau telah terhubung dengannya, Ratih, itu bukan kebetulan. Ratih merasa dadanya berdebar keras. Apa maksud dari semua ini? Apakah benar bahwa Rimba adalah penjaga air yang telah lama hilang? Dan mengapa ia membawanya ke danau itu? Pak Lebay menatapnya dengan serius. Kau harus berhati-hati, Ratih, jika benar kau dipilih oleh penjaga air, maka kau mungkin memiliki tugas yang lebih besar dari yang kau kira. Tapi ingatlah, kekuatan alam tidak bisa dipermainkan. Jangan pernah mencoba mengambil lebih dari yang kau butuhkan. Ratih mengangguk perlahan, pikirannya masih penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengabaikan semua ini. Malam itu, Ratih kembali duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir perlahan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan ia harus mencari tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya.
Hari-hari berlalu sejak Ratih menemukan Danau Biru, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering memikirkan kata-kata Pak Lebay tentang buaya putih sebagai penjaga keseimbangan alam. Apakah itu berarti kehadiran rimba di desa adalah sebuah peringatan? Jika benar, peringatan untuk apa? Ratih semakin sering mengunjungi sungai dan hutan, berharap menemukan jawaban. Namun, alih-alih menemukan kejelasan, ia justru mulai merasakan perubahan aneh di sekitar desa. Sungai yang biasanya jernih kini mulai tampak keruh. Beberapa warga mengeluh bahwa airnya terasa lebih kental dan berbau aneh. "Kau juga merasakannya?" Ratih tanya seorang perempuan tua saat mereka bertemu di tepi sungai. "Air ini tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang salah." Ratih menggenggam air di telapak tangannya, lalu mengamati warna coklat samar yang sebelumnya tidak ada. Jantungnya berdebar. Ini bukan pertanda baik. Namun, itu belum seberapa. Suatu siang, Ratih mendengar kabar yang lebih buruk. Seorang pemuda desa berlari ke arah balai desa, wajahnya pucat dan napasnya tersengal. "Orang-orang asing," katanya dengan suara putus asa. "Mereka datang dengan peralatan besar, mereka ingin menggali tanah di hutan dekat sungai." Penduduk desa mulai berbisik, beberapa tampak cemas, sementara yang lain tampak bingung. Mereka tahu betul bahwa hutan di sekitar sungai bukan hanya sumber kehidupan mereka, tetapi juga rumah bagi makhluk-makhluk yang telah hidup di sana selama berabad-abad. Ratih merasa darahnya berdesir, ia segera berlari ke arah yang ditunjukkan pemuda itu. Saat tiba di pinggir hutan, ia melihatnya, sekelompok pria dengan pakaian kasar, membawa alat-alat berat dan senjata. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan wajah penuh bekas luka, tampak seperti pemimpin. Mereka berbicara dengan kepala desa, mencoba meyakinkan bahwa mereka hanya ingin memanfaatkan sumber daya alam di daerah tersebut. "Kami hanya ingin mengambil sedikit kayu dan menggali tanah untuk mencari sumber daya mineral," kata pria itu dengan suara berat. "Kami akan membayar desa kalian dengan harga yang pantas." Kepala desa tampak ragu, tetapi beberapa penduduk tampak tergoda. Mereka bukan orang kaya, sedikit uang bisa mengubah hidup mereka. Ratih tidak bisa tinggal diam, ia melangkah maju. "Tidak, kalian tidak bisa menebangi hutan ini," suaranya bergetar karena emosi. Pria berbekas luka itu menoleh dan mengangkat alisnya. "Oh, dan kenapa tidak?" Ratih menggertakkan giginya. Hutan ini bukan hanya milik manusia. Ia adalah rumah bagi makhluk-makhluk yang telah ada jauh sebelum kita. Jika kalian merusaknya, kalian akan mengundang bencana. Para pria itu tertawa. Dengar ini, gadis muda ini berbicara tentang roh dan makhluk gaib. Ratih mengepalkan tangannya, tetapi sebelum ia bisa membalas, ia mendengar sesuatu, suara gemuruh yang datang dari arah sungai. Ia menoleh dan melihat air sungai mulai berputar tidak wajar. Ombaknya lebih besar dari biasanya, dan dari kejauhan, ia bisa melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan air. Rimba, buaya putih itu muncul dari sungai dengan gerakan lambat, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Matanya tidak hanya bersinar, tetapi berkilauan dengan cahaya yang lebih kuat. Ia berenang lebih dekat ke tepi sungai, tepat di belakang Ratih, seolah melindunginya. Para pria itu menatap buaya putih itu dengan wajah penuh keterkejutan. "Sial, itu buaya raksasa," salah satu dari mereka berseru. Pria berbekas luka itu menatap Rimba dengan ekspresi serius. Mungkin kita bisa memburunya juga. Kulitnya pasti bernilai tinggi." Ratih merasakan kemarahan membakar dadanya. Ia tahu saat itu juga bahwa ia harus melindungi Rimba dan hutan ini, apapun yang terjadi. Malam itu, Ratih tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang beriak pelan. Rimba ada di dekatnya, berbaring dengan tenang di pasir, tetapi matanya tetap waspada. "Mereka akan kembali besok," bisik Ratih. Rimba tidak menjawab, tentu saja tidak. Tetapi dalam diamnya, Ratih bisa merasakan bahwa buaya putih itu juga menyadari ancaman yang akan datang. Dan ancaman itu datang lebih cepat dari yang diduga. Pagi-pagi buta, sebelum matahari naik tinggi, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Ratih terbangun dengan jantung berdebar dan segera bersembunyi di balik semak-semak. Dari celah dedaunan,
ia melihat pria berbekas luka itu dan anak buahnya berjalan ke arah sungai. Kali ini, mereka membawa lebih banyak orang, dan mereka membawa senjata. Mereka benar-benar ingin menangkapmu, Rimba, bisik Ratih dengan panik. Ia tahu ia tidak bisa melawan mereka secara langsung. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri, membawa Rimba ke tempat yang lebih aman. Ratih berlari ke arah buaya putih itu dan meletakkan tangannya di sisiknya yang dingin. Kita harus pergi ke danau. Itu satu-satunya tempat yang cukup tersembunyi. Seolah mengerti, Rimba langsung bergerak. Ia masuk ke dalam air dan mulai berenang menyusuri sungai dengan cepat. Ratih mengikuti dari darat, berlari di sepanjang tepian, berharap mereka bisa sampai ke danau sebelum para pemburu melihat mereka. Namun, mereka tidak cukup cepat. Terdengar suara teriakan dari belakang. Di sana, buaya itu ada di sana. Tembakan terdengar. Ratih menjerit saat melihat percikan air muncul di dekat Rimba. Mereka benar-benar mencoba membunuhnya. Ratih tidak berpikir dua kali. Dengan segala keberanian yang ia miliki, ia berlari ke sungai dan melompat ke atas punggung Rimba. Ia merasakan tubuh keras buaya itu di bawahnya saat mereka meluncur lebih cepat melalui air. Sungai mulai bercabang, dan Ratih tahu mereka hampir sampai. Namun, suara perahu terdengar dari belakang. Para pemburu mengejar mereka. Rimba berenang lebih cepat, hampir seperti kilatan putih di atas air. Ratih bisa melihat cahaya kebiruan di kejauhan, danau biru. Namun, para pemburu tidak menyerah. Mereka terus menembak ke arah mereka. Salah satu peluru hampir mengenai Ratih, tetapi sebelum itu terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air di sekitar mereka mulai berputar sendiri, menciptakan gelombang besar yang mendorong mereka maju. Angin bertiup kencang, dan suara gemuruh terdengar di sekeliling mereka. Dan begitu mereka mencapai danau, semuanya berubah. Air danau biru bersinar terang, menyelimuti Rimba dan Ratih dalam cahaya lembut. Para pemburu yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka berteriak. Ratih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa tubuhnya lebih ringan, hampir seperti melayang. Rimba mengeluarkan suara geraman rendah sebelum tubuhnya perlahan mulai tenggelam ke dalam air yang bercahaya. Ratih ingin menariknya, ingin menahannya di sana, tetapi entah mengapa, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan saat Rimba benar-benar menghilang di bawah permukaan, Ratih menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari legenda yang selama ini ia kira hanyalah mitos. Ratih tertegun di tepi danau biru. Tatapannya terpaku pada permukaan air yang kembali tenang. Cahaya biru yang menyelimuti danau perlahan meredup, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Rimba telah menghilang di dalamnya. Hatinya berdebar kencang, matanya mulai memanas oleh air mata yang tertahan. Sejak pertama kali bertemu dengan buaya putih itu, ia merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Ia tidak pernah menganggap Rimba sebagai sekadar binatang liar. Ia adalah penjaga, sahabat, bahkan mungkin lebih dari itu. Tetapi sekarang, Rimba menghilang, dan Ratih tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Para pemburu di belakangnya masih berdiri terpaku, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan ekspresi ragu, berbisik, apa yang baru saja terjadi. Pemimpin mereka, pria berbekas luka, tampak lebih marah daripada takut. Ia mengacungkan senjatanya ke arah danau, lalu meludah ke tanah. Tidak peduli makhluk apa itu, kita akan kembali dan menangkapnya. Kita belum selesai. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, tanah di sekitar danau tiba-tiba bergetar. Pepohonan di pinggir hutan bergoyang, dan suara gemuruh terdengar dari dalam air. Para pemburu mundur dengan panik, senjata mereka gemetar di tangan. Ratih merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia berlutut di tepi danau, meletakkan tangannya di atas permukaan air, berharap bisa merasakan sesuatu, apapun yang bisa menghubungkannya dengan Rimba. Namun, yang ia rasakan hanyalah kesunyian. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia berbisik, "Rimba, kau masih di sana, kan?" Tetapi tidak ada jawaban. Para pemburu, yang kini diliputi ketakutan, perlahan mundur ke hutan.
beberapa dari mereka mencoba membujuk pemimpin mereka untuk pergi. Bos, ini tidak wajar. Kita sebaiknya pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Pria berbekas luka itu mendengus marah, tetapi akhirnya mengangguk. Kita pergi sekarang, tapi aku bersumpah, kita akan kembali. Dengan itu, mereka menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Ratih sendirian di tepi danau. Ratih tidak peduli dengan mereka. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, ia harus menemukan Rimba. Malam itu, ia tidak kembali ke desa. Ia duduk di tepi danau, menunggu, berharap Rimba akan muncul kembali. Tetapi malam berlalu tanpa tanda-tanda apapun. Saat fajar menyingsing, Ratih merasa tubuhnya lelah dan pikirannya kusut. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan mencari Rimba. Apapun yang terjadi, hari-hari berlalu, dan Ratih tetap tinggal di sekitar Danau Biru. Ia tidak bisa pulang tanpa mengetahui nasib sahabatnya. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin ia menyadari bahwa mencari Rimba bukanlah hal yang bisa dilakukan dengan cara biasa. Setiap malam, ia bermimpi tentang buaya putih itu, tetapi dalam mimpinya, Rimba tidak lagi berada di dunia ini. Ia berada di tempat lain, tempat yang dipenuhi cahaya biru dan air yang mengalir tanpa batas. Suatu malam, setelah berhari-hari tanpa hasil, Ratih memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ia berdiri di tepi danau, menatap pantulan dirinya di air yang jernih. Ia ingat kata-kata Pak Lebay, buaya putih adalah penjaga keseimbangan alam. Jika ia membawamu ke Danau Biru, berarti ada sesuatu yang harus kau temukan di sana. Ratih menarik napas dalam-dalam. Jika Rimba benar-benar berasal dari tempat lain, jika ia adalah makhluk penjaga air seperti yang dikatakan legenda, maka satu-satunya cara untuk menemukannya adalah dengan masuk ke dalam dunia itu. Ia melepaskan kain selendangnya dan berjalan perlahan ke dalam air. Begitu tubuhnya tenggelam, sesuatu yang aneh terjadi. Air di sekelilingnya tidak terasa dingin seperti yang ia duga. Sebaliknya, ada kehangatan lembut yang menyelimutinya. Cahaya biru yang biasa terlihat di dasar danau kini semakin terang, menyelimuti tubuhnya. Lalu, ia merasakan tarikan kuat, seolah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Ratih mencoba berenang ke atas, tetapi ia tidak bisa. Tubuhnya semakin tenggelam, cahaya biru semakin terang, dan sebelum ia bisa berteriak, ia diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di danau. Ia berdiri di tengah hamparan air yang luas, tetapi anehnya, ia tidak tenggelam. Langit di atasnya bukanlah langit biasa, warnanya biru pekat dengan bintang-bintang yang berkilauan. Di kejauhan, ia melihat pulau-pulau terapung, dengan air terjun yang mengalir dari udara ke permukaan. Ratih terperangah, ia telah memasuki dunia lain. Dan di depan sana, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Rimba, tetapi kali ini, ia bukan hanya seekor buaya putih biasa, tubuhnya lebih besar, dan di sekelilingnya terdapat aura bercahaya. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan di sisinya berdiri sosok lain, seorang wanita dengan rambut panjang berwarna perak, mengenakan jubah biru yang berkilauan seperti air. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kau akhirnya datang, Ratih." Ratih menelan ludah, jantungnya berdebar. "Siapa kau?" Wanita itu melangkah maju, lalu mengulurkan tangannya. "Aku adalah penjaga air, seperti Rimba, dan kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan." Ratih menatapnya dengan penuh kebingungan, tetapi di hatinya, ia tahu satu hal. Petualangannya baru saja dimulai. Ratih berdiri dengan kaki gemetar di permukaan air yang terasa padat seperti tanah. Angin sejuk berembus lembut di sekelilingnya, membawa aroma air yang segar dan menenangkan. Matanya tertuju pada wanita berambut perak yang berdiri di samping Rimba. "Siapa kau?" tanya Ratih lagi. Suaranya terdengar serak oleh keheranan dan ketakutan yang bercampur jadi satu. Wanita itu tersenyum lembut. "Namaku Dewi Tirta, penjaga keseimbangan air di dunia ini. Rimba adalah salah satu pelindung yang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan di dunia manusia. Dan kau, Ratih, kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar." Ratih mengerutkan kening,
Hatinya berdegup semakin kencang. Apa maksudmu? Dewi Tirta menatap Rimba sejenak sebelum kembali menatap Ratih. Kau adalah manusia yang terpilih. Hanya mereka yang memiliki ikatan dengan alam yang bisa masuk ke dunia ini, dan Rimba telah memilihmu. Ratih menoleh ke arah buaya putih itu. Rimba masih berdiri diam, tetapi tatapan matanya penuh arti. Ia merasa seolah-olah buaya itu ingin mengatakan sesuatu. Tapi, mengapa aku? Ratih berbisik, lebih kepada dirinya sendiri. Dewi Tirta melangkah maju, mendekati Ratih, karena hatimu murni, karena kau memahami bahwa alam bukan hanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan manusia sesuka hati. Kau tahu bahwa setiap pohon, setiap sungai, setiap hewan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan. Ratih terdiam. Ia memang selalu merasa lebih dekat dengan alam dibandingkan dengan orang-orang di desanya. Namun, mendengar bahwa ia memiliki takdir besar, tetap saja sulit untuk diterima. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya. Dewi Tirta tersenyum. Kau harus melindungi sumber air di dunia manusia. Para pemburu yang mengejarmu adalah orang-orang yang ingin merusak keseimbangan. Mereka bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah bagian dari kelompok yang ingin menguasai sumber daya alam untuk kepentingan mereka sendiri. Ratih mengepalkan tangannya. Ia ingat betapa marahnya pria berbekas luka itu ketika gagal menangkap Rimba. Ia juga ingat bagaimana sungai di desanya mulai berubah, airnya semakin kotor dan berbau aneh. Mungkin ini semua bukan kebetulan. Dewi Tirta melanjutkan, jika keseimbangan air terganggu, dunia manusia akan mengalami kekeringan yang panjang, bencana banjir yang tak terkendali, dan kehidupan akan mulai menghilang. Ratih menelan ludah. Ia tidak bisa membayangkan desanya tanpa air, tanpa sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Kau tidak sendirian, Dewi Tirta menambahkan. Rimba akan selalu ada bersamamu. Dan sekarang, kau memiliki kekuatan untuk memahami air, untuk merasakan perubahan yang terjadi di dalamnya, dan untuk melindunginya. Ratih menatap tangannya sendiri. Apakah itu berarti ia telah berubah? Apakah ia masih manusia biasa? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Dewi Tirta mengulurkan tangannya. Sekarang saatnya kau kembali. Ratih ragu sejenak, tetapi kemudian ia menerima uluran tangan itu. Cahaya biru kembali menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ia merasa seperti ditarik kembali ke dalam air. Saat ia membuka matanya, ia sudah berada di tepi danau biru. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ratih mengerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya matahari yang kini menggantikan pancaran biru dunia di balik danau. Ia merasakan tanah di bawah tubuhnya, basah dan dingin, tetapi terasa nyata. Rimba ada di sampingnya, masih dalam wujud buaya putihnya, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya, seolah-olah ia lebih hidup, lebih sadar, dan lebih dekat dengannya. Ratih mengangkat tangannya, dan ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa mendengar suara air, bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam bentuk getaran lembut yang mengalir dalam pikirannya. Ia berdiri perlahan, tubuhnya terasa lebih ringan. Tetapi ia tidak punya waktu untuk beradaptasi. Di seberang danau, di balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki. Para pemburu telah kembali. Ratih menahan napas saat melihat pria berbekas luka itu muncul dari balik semak-semak. Kali ini, ia membawa lebih banyak orang, dan mereka tampak lebih siap. Jadi, kau masih di sini. Pria itu menyeringai. Bagus, aku pikir kau sudah tenggelam bersama buaya itu. Ratih mengepalkan tangannya. Ia tidak tahu pasti apa yang bisa ia lakukan sekarang. Tetapi ia merasa berbeda. Ia merasa lebih kuat. Rimba mengeluarkan geraman pelan, seolah memperingatkan Ratih bahwa bahaya sudah semakin dekat. Pria itu mengangkat senjatanya. Aku tidak peduli makhluk apa kalian. Yang jelas, aku akan memastikan bahwa kami mendapatkan yang kami inginkan. Ratih menatap air danau di belakangnya, lalu menoleh ke arah Rimba, seolah mengerti tanpa kata-kata. Buaya putih itu bergerak ke depan, tubuhnya bersinar samar. Saat pria itu menarik pelatuknya, Ratih mengangkat tangannya secara refleks. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi.
Air dari danau tiba-tiba melonjak tinggi, membentuk gelombang besar yang menghempaskan para pemburu ke tanah. Mereka berteriak panik saat air mengelilingi mereka seperti tali yang mengikat. Pria berbekas luka itu mencoba melawan, tetapi semakin ia bergerak, semakin kuat tekanan air yang menahannya. Ratih menatap mereka dengan penuh keberanian. Ia tidak lagi merasa takut. Kalian tidak berhak menghancurkan hutan dan sungai ini, katanya tegas. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Para pemburu, yang kini basah kuyup dan ketakutan, saling bertatapan. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan, tetapi pria berbekas luka itu masih berusaha melawan. Namun, sebelum ia bisa berbuat lebih jauh, Rimba melangkah maju dan mengeluarkan suara geraman yang lebih keras dari sebelumnya. Mata keemasan buaya putih itu menatap langsung ke arah pria itu, mengirimkan peringatan yang jelas. Akhirnya, dengan ekspresi marah dan frustrasi, pria itu meludah ke tanah. Kita akan bertemu lagi, katanya sebelum berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Ratih menghela napas lega saat mereka menghilang ke dalam hutan. Ia menoleh ke arah Rimba dan tersenyum. Kita berhasil. Rimba hanya menatapnya dengan mata yang tenang. Tetapi Ratih tahu, mereka kini telah menjadi lebih dari sekadar sahabat. Mereka adalah penjaga air, pelindung keseimbangan alam. Dan meskipun bahaya mungkin masih mengintai di masa depan, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah sendirian lagi.